Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Dwi Septiana, NPM 19170510066 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil dari tugas saya, yaitu tugas desain, analisis, dan algoritma. Nah, di sini apa saja yang dijelaskan, yaitu yang pertama ada algoritma bubble sort, kedua algoritma quicksort, ketiga algoritma merge sort. Nah, dari ketiga algoritma tersebut, poin yang akan kita jelaskan yaitu kompleksitas dari base case, yaitu kompleksitas dengan jumlah yang kecil, lalu kompleksitas worst case atau kompleksitas dengan jumlah yang paling besar, dan average case atau kompleksitas dengan jumlah rata-rata keseluruhan kemungkinan. Nah, yang pertama yaitu ada bubble sort. Nah, di sini terdapat algoritma bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari bubble sort terlebih dahulu. Jadi secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort itu adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, di sini bisa dilihat pada layar PPT. Dan di sini terdapat angka 6531874. Misal ini akan diurutkan. Nah, di sini kita lihat dari sebelah kiri 6 dan 5. Nah, di sini karena 6 lebih besar dari 5, maka mereka harus ditukar. Nah, di bawahnya setelah ditukar 6 berdampingan dengan 3. Dan di sini 6 lebih besar dari 3 sehingga 6 dengan 3 harus ditukar. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya 6 dengan 1 ini juga harus ditukar. Nah, kemudian di bawah ini 6 dengan 8. Karena 6 lebih kecil dari 8, jadi elemen yang ini tidak perlu ditukar. Kemudian kita lihat ke bawahnya beralih ke 8 dengan 7. Nah, ini perlu ditukar karena 8 lebih besar dari 7. Nah, kemudian sampai bawah 8 dengan 2 dan 8 dengan 4. Ini juga harus ditukar karena 8 lebih besar. Nah, jika kita sudah sampai titik akhir di sini, nah kita kemudian ulangi dari awal, dari sebelah kiri. Ini misalnya 5 dengan 3 itu kita lakukan pertukaran seperti yang di atas. Jadi dilakukan berulang sampai nanti dia sampai tahap terakhir. Terus jika masih ada yang belum berurutan, kemudian diurutkan lagi dari sebelah kiri, begitupun seterusnya sampai tidak ada perubahan. Lalu ada kompleksitas algoritma bubble sort itu terdiri dari tadi worst case, average case, dan base case. Kompleksitas waktu base case terjadi jika suatu data telah diurutkan. Nah, di sini saya menunjukkan kompleksitas waktu dari worst case dan average case. Dan di sini kita bisa lihat algoritmanya, di mana untuk baris pertama ini for P mendekati 1 to n-1 do itu nilainya 3n n-1. Kemudian untuk for Q mendekati n down to i plus 1 do itu nilainya 3n n plus 1. Kemudian ada pertukaran PQ dengan PQ-1. Tem mendekati PQ, PQ mendekati PQ-1, dan PQ-1 mendekati tem. Di sini nilainya 4n kuadrat. Kemudian ada n-if dengan nilai n kuadrat, dan n-if di bawahnya ini ada 2 dengan nilai n dan n. Kemudian di sini kita jumlahkan 3n dalam kurung n-1, lalu plus 3n n-1 plus 4n kuadrat plus n kuadrat plus n, dimana nanti hasil akhirnya adalah 11n kuadrat plus 2n plus 3 sama dengan big O n kuadrat. Kemudian di sini ada pembuktian dari big O. Nah, pembuktian big O ini kita dapatkan dari Tn tadi sama dengan n dalam kurung n-1 per 2 sama dengan On kuadrat. Nah, misal n 0-nya itu sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 2. Nah, n kuadrat min n per 2 itu kurang dari sama dengan Cn kuadrat per 2.
Lalu n kuadrat min n per 2 kurang dari, c-nya kita ganti 2 jadi 2n kuadrat per 2, sehingga didapatkan n kuadrat min n per 2 kurang dari sama dengan n kuadrat plus 2 plus n kuadrat plus 2. Nah, ini terbukti. Jadi hasil pembuktian Big O-nya ini terbukti. Kemudian untuk kompleksitas algoritma. Di sini base case time complexity-nya adalah ON, big ON, lalu worst case time complexity-nya big ON kuadrat, lalu average case time complexity-nya big ON kuadrat. Lalu disimpulkan bahwa base case kurang dari worst case dan average case, atau big ON kurang dari big ON kuadrat. Lalu ada urutan kompleksitas algoritma di mana di sini tuh memiliki suatu spektrum yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu algoritma dengan urutan sebagai berikut. Ini big O1 kurang dari big O log n, lalu kurang dari big ON, kurang dari big ON log n, kurang dari ON kuadrat, kurang dari ON kuadrat, kurang dari big ON. Baiklah, yang selanjutnya yaitu terdapat algoritma dari quicksort. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan cara kerja dari quicksort. Jadi quicksort sendiri adalah suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini tuh bisa disebut juga dengan nama partition exchange sort. Nah, untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Di sini terdapat contoh. Jadi ada bilangan 3, 7, 8, 5, 2, 1, 9, 5, 4. Nah, di sini yang pertama ditukar adalah 5 dan 4. Nah, karena di sini tadi kita milih elemen, di sini ada yang ditandai merah dan biru. Nah, setelah tadi 5 dan 4 ditukar, selanjutnya yang berelemen merah ini ditukar dengan 4, 7 ditukar dengan 4, dan 8 ditukar dengan 2. Setelah tertukar, kemudian melihat lagi sebelah kanan. Nah, di sini masih ada angka 1, jadi 7 ditukar dengan 1, dan 8 ditukar dengan 5. Nah, setelah itu kita lihat masih ada angka 5 di terakhir, jadi 7 ditukar dengan angka 5. Nah, setelah itu akan didapatkan 3, 4, 2, 1, 5, 5, 9, 8, 7. Kemudian selanjutnya diatur sedemikian rupa sehingga terurut dari angkanya sehingga tidak perlu dilakukan perubahan lagi. Kemudian untuk kompleksitas waktu dari word case. Nah, di sini terdapat saya tampilkan algoritma quicksort di mana di sini terdapat integer x, integer y, integer pivot, dan integer temp, di mana x mendekati left dan y mendekati right. Nah, di sini masing-masing nilainya bernilai 1. Lalu untuk pivot mendekati array left plus right per 2 itu bernilai n kuadrat. Kemudian ada while array x kurang dari pivot x plus plus, lalu while array y lebih dari pivot y min min, itu masing-masing bernilai n. Kemudian terdapat if x kurang dari sama dengan y, temp sama dengan array x, lalu array x sama dengan array y, lalu array y sama dengan temp x plus plus y min min. Dan sini semuanya bernilai 6n kuadrat. Kemudian terdapat n if yang di sini nilainya adalah n kuadrat. Kemudian if left kurang dari y, quicksort array, left, y, di sini nilainya n. Lalu if x kurang dari right, quicksort anggotanya array, x, dan right, itu bernilai n juga. Sehingga bisa kita hitung langsung Tn-nya, kita jumlahkan dari atas. Di sini 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus n kuadrat plus n plus n plus n plus n plus 6n kuadrat plus n kuadrat plus n plus n.
Nah, nanti akan didapatkan hasil yaitu 8n kuadrat plus 6n plus 6. Lalu hasilnya on kuadrat. Nah, selanjutnya adalah kompleksitas waktu base case dan average case. Nah, di sini terdapat Tn, yaitu jika Tn bernilai A jika n sama dengan 1, dan bernilai 2T n per 2 jika n lebih dari 1. Kemudian untuk penyelesaian bersama rekursinya itu Tn sama dengan 2T n per 2 plus Cn. Lalu 2 buka kurung 2T n per 4 plus Cn per 2 plus Cn sama dengan 4T n per 4 plus 2Cn. Lalu di sini 4 dalam kurung 2 Tn per 8 plus Cn plus per 4 plus 2Cn sama dengan 8Tn per 8 plus 3Cn. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2 pangkat K Tn per 2 pangkat K plus KCn. Nah, kemudian persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel n per 2 pangkat K sama dengan 1 menjadi K sama dengan 2 log N. Sehingga Tn sama dengan NT1 plus Cn 2 log N, Na plus Cn 2 log N. Jadi sama dengan Big O N kuadrat N 2 log N. Nah, di sini kompleksitas dari algoritmanya sendiri, yaitu untuk base case time complexity-nya yaitu On 2 log N, lalu log case time complexity-nya On kuadrat, lalu average case time complexity-nya On 2 log N. Jadi di sini karena base case dan average case-nya sama, jadi disimpulkan bahwa base case dan average case itu kurang dari worst case, atau On 2 log N itu kurang dari On kuadrat. Lalu sama seperti tadi untuk urutan kompleksitas algoritmanya itu dengan urutan yaitu Big O1 kurang dari Big O log N, kurang dari Big On, kurang dari Big On log N, kurang dari On kuadrat, kurang dari On kuadrat, kurang dari Big On. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dari merge sort. Di sini terdapat algoritma merge sort. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari merge sort sendiri. Jadi merge sort ini menggunakan cara memisahkan terlebih dahulu setiap data hingga menjadi berpasangan yang nanti akan dibandingkan untuk nanti itu kemudian digabungkan kembali. Nah, di sini seperti contohnya itu ada 98, 23, 45, 14, 6, 67, 33, 42. Nah, di sini kita pisahkan menjadi dua, yaitu ini menjadi dua bagian ya. 98, 23, 45, 14 dengan 6, 67, 33, dan 42. Nah, kemudian 4 ini dipisahkan lagi menjadi dua, yaitu 98, 23, lalu 45 dan 14. Kemudian dipisahkan lagi menjadi satu-satu, yaitu 98, 23, 45, 14. Kemudian terjadi pertukaran, yaitu 23 dengan 98. Kemudian 45 dengan 14 juga ditukar. Nah, di sini akan digabungkan kembali setelah 14 dan 23 ditukar. Jadi urutannya menjadi 14, 23, 45, dan 98. Nah, untuk yang sebelah kanan tadi 6, 67, 3 dengan 33 dengan 42. Nah, ini kemudian dipisah lagi menjadi 6, 67, 33, 42. Kemudian karena 6 ini sudah lebih kecil daripada 67, maka tidak perlu ditukar. Begitu juga dengan 33 dan 42. Kemudian digabungkan dengan ditukar jadi 6, 33, 42, dan 67. Lalu kita urutkan sedemikian rupa sehingga
membentuk urut menjadi 6, 14, 23, 33, 42, 45, dan 67, dan 98. Nah, begitulah cara kerja Megasort. Jadi, setelah kita pisahkan, lalu kita pasang-pasangkan, lalu kita tukar jika ada yang ingin ditukar. Lalu setelah itu hingga akhir digabung kembali. Kemudian untuk kompleksitas waktu best case, worst case, dan average case. Jadi Megasort ini memiliki worst case dan average case, di mana worst case adalah saat setiap dua elemen dibandingkan selalu dilakukan pertukaran. Nah, bila waktu yang diperlukan untuk melakukan Megasort adalah Tn, maka untuk rekursif waktu yang dihabiskan adalah Tn sama dengan 2Tn per 2 plus N. Nah, di sini penyelesaian rekursifnya adalah Tn 2Tn per 2 plus big On, lalu 2Tn per 4 plus big On per 2 plus big On, lalu sama dengan 4Tn per 4 plus 2 big On per 2 plus big On. Nah, kemudian di bawahnya ini 4T N per 4 plus big O 2N per 2 plus big On. Kemudian 4T N per 4 plus big On plus big On. Kemudian di sini berubah menjadi 4 2T N per 8 plus big On per 4 plus big On plus big On. Kemudian 8T N per 8 plus 4 big On per 4 plus big On plus big On. Kemudian 8T N per 8 plus big O 4N per 4 plus big On plus big On. Kemudian yang terakhir 8T N per 8 plus big On plus big On plus big On. Kemudian hasil akhirnya menjadi Tn sama dengan 2 pangkat K Tn per 2 pangkat K plus K dikali big On. Ini setelah level ke K. Nah, setelah tadi karena N sama dengan 2 pangkat K, setelah level ke K sama dengan log 2N, pemanggilan rekursif bertemu dengan N sama dengan 1, sehingga put K sama dengan log 2N, N sama dengan 2 per K tadi, 2 pangkat K, kemudian Tn tadi bernilai 2 pangkat K, Tn per 2 pangkat K plus K big On, itu sama dengan Ntn per N plus K big On, karena tadi N-nya sama dengan 2 pangkat K, sehingga yang nilai tadi 2 pangkat K dirubah menjadi N. Kemudian sama dengan NT1 plus log kuadrat log 2N big On sama dengan N big O1 plus big On log 2N. Kemudian big On plus big On log 2N itu menjadi big On log 2N. Kemudian sama dengan big O log N, sehingga Tn itu menjadi nilainya big On log N. Nah, untuk kompleksitas algoritma sendiri, antar 3 kompleksitas yaitu best case, average case, dan worst case pada Megasort ini bernilai sama. Jadi di sini kita simpulkan, sini mereka bernilai sama, yaitu 0 N log N sama dengan 0 N log N dan sama dengan 0 log N. Begitu juga rinciannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari hasil tugas desain, analisis, dan algoritma yang telah saya kerjakan. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.